Dari situ saya merasa ada satu chemistry, ada satu kesamaan visi, ada satu kesamaan penegakan keadilan. Ya. Om Swastiastu Wignamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus. Waalaikumsalam, Pak Tut. Nah, saya buka masker nih, karena buka masker karena jauh nih kan, udah 1 meter nih. Saya berada di kantor salah seorang kantor pengacara ternama di tanah Bali. Beliau adalah sahabat, guru saya, suhu saya juga. Perkenalan kita memang unik, tetapi membawa berkah bagi saya. Saya berada di kantornya Kang Agus Samijaya. Di sini letaknya di Renon. Kang Agus ini yang banyak membantu saya ketika proses hukum terjadi. Kasus saya pertama, kasus kasus baliho. Kang Agus ikut sebagai salah satu tim lawyer pengacara yang membela saya tanpa bayaran. Begitupun kasus narkoba, Kang Agus ikut hadir di awal-awal, Kang ya, di awal-awal. Apa yang mau saya kupas hari ini adalah bagaimana ketika Kang Agus tahu jiwa dan sifat saya, kenapa makanya Kang Agus mau bantu saya. Ceritanya dulu saya mau eksekusi rumah orang. Saya dikasih kerjaan nih, ada yang ngasih kerjaan. Rumahnya di Perumnas Monang Maning. Padahal secara kekuatan saya punya kekuatan yang besar dan kebenaran. Kenapa? Karena saya pegang sertifikat dan saya pegang surat kuasa yang mengatakan itu rumahnya ditempatin orang. Saya bisa eksekusi rumah itu. Tetapi ketika akhirnya saya mempelajari kasusnya, dia menempati rumah yang bukan miliknya. Tetapi dia membayar cicilan rumah selama 20 tahun. Saya padahal mereka keluarga itu udah mau memberikan saya pengganti tanah dan saya dapat biaya eksekusi itu 500 juta untuk menggosongkan tempat tersebut. Tapi akhirnya saya ketemu sama pengacara Kang Agus Samijaya. Gimana ceritanya itu Kang? Ingat ya? Berapa tahun itu ya? Ini menarik ini. Ya. Jadi pertemuan saya dengan Pak Tut yang paling monumental itu ya saat ada orang di sore hari datang suami istri nangis-nangis ke saya. Menyampaikan rumahnya mau dieksekusi. Wah, saya bilang siapa ininya? Dia sampaikan ada Pak Ketut Ismail. Saya awalnya kenal beliau hanya dari sisi nama dan beberapa kali pertemuan itu pun hanya sekedar lewat. Tetapi saya punya insting bahwa sosok orang ini dari mulai awal saya pernah bertemu di Bandung. Ya. Kalau nggak salah. Ada salah satu jenderal yang menikah ya. Itu melihat ada satu potensi penegak kebenaran. Kedua, dia masih menggunakan hati nurani dalam menyelesaikan masalah. Dan itu benar ketika saya kemudian menghubungi Jero Bima dan kemudian kita ketemu, ya saya juga tidak merasa takut karena saya melihat sosok itu ketika berhadapan dengan waktu itu masih punya jabatan, ya, jadi seorang sekjen satu ormas ya? Ya, dia sekjen ormas yang sangat terkenal dan mohon maaf dan tentu sangat ditakuti. Nah, tapi saya pun karena punya keyakinan bahwa orang ini punya benar, bahkan ada aludium, hukum itu tidak punya arti apa kalau tanpa didasari moral, ya. Jadi saya ketemu dan kemudian kita banyak cerita, kita bedah kasusnya dan lain sebagainya. Saya juga bawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Dan dari situ saya merasa ada satu chemistry, ada satu kesamaan visi, ada satu kesamaan penegakan keadilan. Ya. Jadi bukan semata-mata hukum normatif, ya, hukum ansih, tetapi ada penegak keadilan itu yang saya tangkap. Saya ingat itu sampai Kang Agus nanya begini, karena ketika akhirnya rumah itu, Kang Agus ceritain masalahnya, saya juga udah tahu masalahnya. Ketika saya ngotot, saya bisa ngotot, sama kayak beli motor nggak ada BPKB-nya kan belum sah. Itu saya. Ini kan sertifikat saya pegang, kuasa saya pegang. Tetapi ketika orang bayar cicilan tiap bulan selama 20 tahun, saya punya hati nurani seperti Kang Agus bilang. Akhirnya saya bilang, ini Kang Agus cerita masalah hukumnya. Saya bilang, Kang, saya nggak jadi eksekusi. Saya belain dia. 3 kali Kang Agus, bener, serius, beneran, nggak percaya dia karena saya orang ormas dan mempunyai jabatan di ormas. Betul. Dan ketika itu sampai 3 kali Kang nanya beneran, serius, saya mau bantu. Saya nggak minta apapun, tanya kan. Ada nggak minta saya spesial uang? Sama sekali tidak uang ada. Uang apapun nggak ada. Dan akhirnya malah dia sampaikan, saya berhenti dari kasus ini, ya akan lanjutkan dan lain sebagainya. Orang ini patut dibela. Dan yang salah itu sebetulnya adalah orang yang menggadaikan sertifikat. Saya katakan si pembeli gadai sertifikat juga nggak salah.
dia dibodohi oleh orang yang menggadaikan sertifikat yang sebetulnya dia sudah lepaskan haknya itu kepada klien saya waktu itu. Jadi Pak Tut pun dalam posisi yang tidak salah mendampingi si pembeli gadai ya, karena dia juga sudah keluar duit. Jadi sama-sama korban bahasanya gitu. Nah, disitulah saya menemukan satu kesamaan visi dengan Pak Ketut, Pak Jero Bima, dan sampai sekarang hubungan saya dengan beliau itu seperti hubungan saudara kandung ya. Kita banyak berdiskusi, kita banyak memberikan satu motivasi ke masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan yang paling saya apresiasi adalah kalau orang Muslim bilang dia ini seorang hijrah, ya, seorang yang bisa hijrah, ya, dari sosok yang dalam kacamata orang awam nih, pada saat itu adalah sosok pentolan ormas yang sangat ditakuti, yang dalam tanda petik konotasinya negatif, tetapi kemudian sekarang dia menjadi influencer buat kebaikan, buat mengedukasi anak-anak muda, buat mengedukasi korban ketidakadilan dan lain sebagainya, pembela korban ketidakadilan, dan menjadi motivator. Nah, ini yang mestinya virus ini harus menyebar pada orang-orang lain. Amin. Ya. Semakin banyak sosok seperti Pak Jero Bima ini, saya yakini bahwa generasi muda kita akan menjadi sebuah generasi yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu. Ya, termasuk juga dalam konteks saya mengadakan obrolan warung kopi, talk show dalam konteks pemberantasan narkoba. Saya juga ambil sosok dia karena dia punya pengaruh yang besar ya untuk merubah mindset banyak masyarakat gitu. Ya, karena sebetulnya yang bisa merubah diri orang, merubah keluarga orang, merubah sebuah bangsa adalah mindset. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan tentang sosok. Jadi ini jujur ya Kang. Saya ini berkata jujur. Ini bukan merekayasa. Kang ya, demi Tuhan, demi desa Indonesia, demi para dewa. Waktu itu saya memang tidak ada meminta sepeser pun Kang ya. Tidak. Sama sekali. Padahal saya 500 juta saya ditawarin untuk mendapatkan uang untuk eksekusi. Tapi ketika saya melihat kebenaran, saya bilang sama Kang Agus, Kang, kalau saya ambil saat ini, kalau saya suatu saat Tuhan akan menghukum saya. Saya bisa dapat uang, tapi Tuhan tahu suatu saat saya akan begitukan. Kenapa? Karena saya tidak berjujur. Karena Tuhan yang mencatat apa yang terjadi. Disitulah saya memang dari dulu menggunakan hati nurani. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana kebenaran sejati yang sebenarnya saya lakoni selama ini. Jadi terima kasih Kang Agus sudah mau ngobrol menceritakan kebenaran, dan saya mengambil tema ini untuk membuka masyarakat agar lebih tahu tentang diri saya. Karena banyak yang sisi negatif, orang pikir saya negatif. Padahal ketika posisi tinggi pun saya masih menggunakan nalar dan hati nurani saya. Dan seperti sekarang saya lebih banyak berjuang untuk kebenaran Kang. Jadi kebenaran dharma, dan saya tidak melihat agama untuk membantu siapapun, tanya Kang. Betul. Ketika di situ ada kebenaran, saya tidak melihat agama apapun untuk saya tegakkan suatu kebenaran itu. Ya gitu Kang Agus. Betul. Ngomong-ngomong ini saya mau tanya Kang Agus, berapa tahun sih jadi pengacara? Saya dari tahun 96. 96 di Bali. Dulu saya ikut di Lembaga Bantuan Hukum LBHI di Bali kan? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, di LBHI, kemudian di LBH Bali juga ya. Lama dengan Pak Buyung Nasution, Pak Bambang Wijoyanto, Pak Munir almarhum ya. Jadi saya memang hampir 10 tahun di LBH Bali, banyak berkiprah sama mengadvokasi masyarakat-masyarakat tertindas, masyarakat-masyarakat termarginalkan. Nah, itulah yang melekat sampai sekarang. Ya, terima kasih, dan saya juga membuktikan. Ketika saya berapa kali kasus, saya tidak pernah memberikan uang. Saya hanya berikan doa Kang ya. Terima kasih Kang. Semoga sukses selalu Kang. Sama-sama ya. Doa terbaik buat Kang ya, keluarga. Amin. Terima kasih. Salam rahayu, salam keluarga kembali.